Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris, NIM 190631642045 dari PKOA 2019. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan kelincahan. Kelincahan merupakan salah satu komponen dari kebugaran, sehingga jika kelincahan seorang tidak optimal akan mempengaruhi kebugarannya. Hal tersebut sering dengan yang disampaikan oleh Lutan bahwa komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan performa terdiri dari koordinasi, keseimbangan, kecepatan dan kelincahan, dan kekuatan waktu reaksi. Kekuatan dan waktu reaksi merupakan salah satu komponen kesegaran motorik yang diperlukan untuk semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagiannya. Adapun jenis permainan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan seperti shuttle run, lari zigzag. Seperti yang telah diungkapkan, shuttle run merupakan salah satu latihan yang dapat meningkatkan kelincahan. Shuttle run adalah salah satu latihan kelincahan yang digunakan dengan cara lari bolak-balik dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak tertentu secara cepat. Kelincahan, pengertian kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan dan sadar akan posisi tubuhnya. Kelincahan sangat diperlukan untuk cabang-cabang olahraga permainan seperti bola voli, bola basket, sepak bola, hoki, softball, dan sebagainya. Demikian pula dengan cabang olahraga perseorangan seperti tinju, pencaksilat, bulu tangkis, anggar, dan sebagainya. Kelincahan adalah merupakan salah satu komponen fisik yang banyak dipergunakan dalam berbagai olahraga. Kelincahan pada umumnya didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengubah arah secara efektif, cepat dan tepat sambil berlari hampir dalam keadaan penuh atau dengan sekuat tenaga. Kelincahan terjadi karena gerakan tenaga yang sangat eksplosif. Besarnya tenaga ditentukan oleh kekuatan dari kontraksi di serabut otot. Kecepatan otot tergantung dari kekuatan dan kontraksi serabut otot. Kecepatan kontraksi otot tergantung dari daya rekat serabut-serabut otot dan kecepatan transmisi impuls saraf. Kedua hal ini merupakan pembawaan atau bersifat genetis. Atlet tidak akan dapat merubahnya. Kelincahan menurut Kierkegaard pada tahun 1980, kelincahan adalah kemampuan badan untuk mengubah arah tubuh atau bagian tubuh lainnya dengan sangat cepat dan efisien. Jadi kelincahan tidak hanya memerlukan suatu kecepatan saja. Bentuk latihan kelincahan dapat dilakukan dalam bentuk lari bolak-balik, shuttle run, lari kelok, zigzag, jongkok, atau squat jump, dan sejenisnya. Ciri-ciri latihan kelincahan. Bentuk-bentuk latihannya harus ada gerakan merubah posisi dan arah badan. Rangsangan terhadap pusat saraf sangat menentukan berhasil tidaknya suatu latihan kelincahan. Mengingat koordinasi dan kecepatan merupakan unsur yang urgen pada baiknya kelincahan. Berikut ini macam-macam bentuk latihan kelincahan antara lain: 1. Lari bolak-balik
atlet berlari bolak-balik atau titik satu ke titik yang lainnya sebanyak 2 atau sampai 3 kali. Setiap kali sampai di titik, satu atlet harus secepatnya membalikkan diri untuk berlari ke titik yang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam latihan lari bolak-balik adalah jarak antara kedua titik jangan terlalu jauh, sekitar 45 meter. Kalau jaraknya 10 meter atau lebih, ada kemungkinan atlet tidak mampu lagi untuk lari dan membalikan badannya dengan cepat karena kelelahan. Jumlah ulangan lari bolak-balik jangan terlalu banyak yang menyebabkan atlet kelelahan. Jumlah ulangan lari dapat dikembangkan sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan stamina atlet. Yang kedua yaitu lari zigzag. Latihan ini hampir sama dengan lari bolak-balik. Hanya saja dalam latihan ini atlet harus berlari melalui beberapa titik, misalnya 4 sampai 5 titik. Lari rintangan, obstacle run. Latihan lari rintangan dapat dilakukan dalam satu ruangan atau lapangan dengan menempatkan beberapa rintangan. Tugas atlet adalah berlari secepat melalui rintangan-rintangan tersebut, baik dengan cara melompati, menerobos, memanjat, dan sebagainya. Manfaat kelincahan. Kelincahan merupakan salah satu komponen kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani sendiri adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan, yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah sebagai berikut, yaitu kekuatan, yang kedua daya tahan, yang ketiga kecepatan, yang keempat kelincahan, dan yang kelima kelenturan, dan yang keenam daya ledak atau power. Kecepatan juga sangat berarti bagi atlet. Kecepatan atau speed merupakan kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan termasuk gerak lokomotor dan geraknya bersifat siklik. Artinya satu jenis gerak yang dilakukan berulang-ulang seperti lari atau kecepatan dan gerak bagian tubuh seperti pukulan. Komponen kecepatan sangat penting, misalnya dalam permainan sepak bola, permainan harus bergerak dengan cepat untuk menutup setiap sudut-sudut lapangan dengan cepat. Komponen kecepatan dalam kebugaran jasmani juga bermakna untuk seseorang atlet yang harus cepat dalam mengubah arah gerak dengan tiba-tiba tanpa kehilangan momen keseimbangan tubuh. Di sini saya akan ada beberapa macam-macam kecepatan, yaitu satu, kecepatan sprint. Kecepatan sprint adalah kemampuan organisme atlet bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya pada pemain sepak bola saat berlari mengejar bola. Kecepatan reaksi adalah kemampuan organisme atlet untuk menjawab suatu rangsang secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya pada permainan sepak bola saat menyambut umpan, pemain tersebut langsung dengan sigap menyambutnya. Kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak adalah kemampuan organ atlet untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus. Ya, itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.